Bab 873. Yontono Zhao, apa kamu berani? Detik berikutnya, dalam asap dan debu, 4 pedang terbang tiba-tiba melesat keluar, menembus langit, dan dengan cepat menusuk tubuh Chuan Xue, membuatnya langsung mati di panggung pertandingan. Brengsek, sialan. Yontono Zhao berjalan keluar dari asap, wajahnya yang tampan, dengan luka yang tergores, darah segar mengalir ke bawah. Saat ini, dia benar-benar marah. Dia ternyata dipukul hingga seperti ini oleh seorang pejuang, ini sudah di luar toleransinya. Menghadapi Chuan Xue yang tidak sadarkan diri, Yontono Zhao melangkah dan menginjak kakinya. Suara retakan tulang terus berlanjut, dan Chuan Xue tersadar karena kesakitan. Segelkan. Melihat Chuan Xue ingin menyerah, Yontono Zhao memainkan mantra dan bahkan menyegel Chuan Xue. Yontono Zhao menyeringai dan menginjak kaki kanan Chuan Xue dengan satu kaki. Wasit, ini masih belum berakhir. Ye Zun melihat pemandangan ini dan berkata dengan marah. Menurut aturan, kecuali orang itu dalam bahaya hidup, atau mengakui kekalahan, kalau tidak, aku tidak akan bersuara. Orang tua sekte Wen Dao berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, Eric Qin, kamu terlihat sangat marah. Yontono Zhao melihat ke bawah panggung, Eric Qin dengan wajah muram, kemudian mencibir. Dia berjalan kemari, dengan tendangan lain, dan langsung mematahkan kaki kiri Chuan Xue. Rasa sakit yang luar biasa membuat Chuan Xue berkeringat deras, dia sangat kesakitan, tetapi tidak bisa berbicara. Melihatku menyiksa temanmu, apakah itu sangat tidak berdaya? Yontono Zhao tersenyum kejam. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu tidak senang denganku, kamu bisa melawanku. Eric Qin menatap dingin ke arah Yontono Zhao. Hehe, tapi lawanku saat ini adalah dia. Yontono Zhao tertawa dan menginjak jari tangan Chuan Xue. Dengan suara berderit, jari tangan Chuan Xue semuanya patah. Anak yang malang, apa kamu melihatnya? Begitulah akhirnya jika kamu menjadi teman Eric Qin. Eric Qin, bukankah kamu paling suka menjadi orang baik yang payah? Melihat temanmu begitu menderita, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, apakah itu sangat menyakitkan? Yontono Zhao tertawa terbahak-bahak, terus-menerus menyiksa Chuan Xue. Bahkan banyak pejuang di antara penonton mengerutkan kening dan cukup tidak puas dengan tindakan Yontono Zhao. Ye Zun sangat marah, si brewok juga mengepalkan tinjunya. Melihat Chuan Xue disiksa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Hati Eric Qin juga dipenuhi dengan amarah, dan dia merendahkan suaranya. Apa yang aku inginkan? Aku adalah putra suci sekte Wen Dao, tetapi sekarang aku diturunkan menjadi murid biasa, harus sama seperti para pejuang itu, pertarungan dari babak pertama, apa kamu tahu rasa sakitku? Yontono Zhao tertawa. Dia menunjuk ke arah Eric Qin dan bertanya, dan semua ini berkat kamu. Kamu ingin aku tidak menyiksa orang ini, sederhana saja. Eric Qin menyipitkan matanya dan menatap langsung ke arah Yontono Zhao. Asalkan kamu segera berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan orang ini. Ekspresi semua orang berubah, kondisi Yontono Zhao sangat kejam, Eric Qin harus bersujud di depan semua pejuang dan mengakui kesalahannya. Begitu Eric Qin melakukan ini, tidak hanya ketenaran dan prestise yang hilang, kemungkinan akan lebih cenderung menjadi iblis sejak saat itu, dan membuat dia tidak bisa lagi ada kemajuan. Semua orang memandang Eric Qin, ingin tahu bagaimana dia menghadapinya. Melihat Yontono Zhao, Eric Qin tiba-tiba tersenyum, senyumnya sangat dingin, seolah-olah seperti es yang menggigit. Kamu berbuat seperti ini, pasti karena kamu membenciku, tetapi kamu tidak bisa membunuhku, jadi kamu hanya bisa menyiksa Chuan Xue, benarkan? Eric Qin berkata, kalau begitu, aku memberimu kesempatan ini. Nafas semua orang tersendat, maksud Eric Qin,
dia ingin bertarung dengan Yontono Zhao. Besok adalah hari pejuang kebanggaan top 100 akan diresmikan. Aku akan menulis perjanjian hidup dan mati denganmu, Yontono Zhao, bertarung sampai mati. Jika aku mati, tempat kedua dalam daftar pahlawan akan menjadi milikmu. Eric Kin berteriak, Yontono Zhao, apakah kamu berani bertarung? Suara Eric Kin menggelegar, menyebar ke seluruh penonton dalam sekejap. Raut wajah Yontono Zhao sedikit berubah, matanya berkedip ke arah Eric Kin. Dia juga tidak menyangka bahwa Eric Kin akan bertindak seperti itu, bertarung hidup dan mati dengannya. Bukankah kamu tidak senang? Bukankah kamu membenci diriku karena kehilangan posisi putra suci? Bunuh aku sekarang, dan kamu bisa mendapatkan semua yang pernah kamu miliki, tetapi kamu malah takut. Eric Kin memandang Yontono Zhao dengan tatapan mengejek, berkata sambil mencibir, ternyata, kamu hanyalah seorang penindas yang takut akan kesulitan. Tubuh Yontono Zhao gemetar, dan gelombang kemarahan melonjak di sekujur tubuhnya. Kamu tidak lain hanyalah sampah dari pecahan meridian. Jangan kira dengan menggunakan cara khusus, mempengaruhi pejuang kebanggaan, kemudian bisa bertingkah sombong di depanku. Kalau begitu, apakah kamu berani? Eric Kin berteriak lagi. Yontono Zhao mengertakkan gigi, tetapi sedikit tidak yakin. Setuju dengannya dan lawan dia. Nanti datang ke tempatku, bunuh anak ini besok, kamu bisa memenangkan semuanya kembali, bahkan menjadi putra suci. Saat ini, Yontono Zhao dalam kesadaran spiritual, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Dia langsung berbalik, melihat ke arah kerumunan, kemudian dengan cepat menarik pandangan matanya. Besok pagi, pertarungan hidup dan mati antara aku dan kamu. Yontono Zhao bersenandung, menendang Chuan Sui dari panggung pertandingan, berbalik dan pergi. Ye Zun dan si brewok segera berlari dan menangkap Chuan Sui. Di panggung pertandingan, senior sekte Wen Dao kebetulan juga hendak pergi. Tiba-tiba dia merasakan tampang dingin seperti punggung yang berduri. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Eric Kin. Selama pihak lawan tidak berbicara dan tidak mati, pertarungan tidak akan berakhir. Ini yang kamu katakan, dan aku akan mengingatnya. Eric Kin berbicara perlahan, suaranya dingin. Penatua sekte Wen Dao menyipitkan matanya, dan Eric Kin telah menarik kembali pandangannya dan meninggalkan alun-alun bersama Ye Zun dan yang lainnya. Kabar pertarungan hidup mati antara Eric Kin dan Yontono Zhao menyebar dengan cepat ke seluruh sekte Wen Dao, seolah sayapnya sedang tumbuh. Hampir semua orang di dunia tersembunyi, semuanya mengetahui berita tersebut secara langsung. Bocah ini tidak bisa tinggal dengan tenang di mana-mana, tapi memang awalnya ingin pergi melihat upacaranya, kali ini lebih ke menonton. Sekte Pedang Kota Lingnan, Tuan Besar Gu tersenyum kecut saat melihat berita itu, menggelengkan kepalanya. Daftar pahlawan nomor 2 berhadapan dengan putra suci sekte Wen Dao, menarik. Kepala rumah dari dunia tersembunyi membuat lelucon. Kepala rumah 2 keluarga Feng Chao, menunjukkan ekspresi penuh harapan setelah mengetahui berita itu. Guru, Tuan Qin itu akan melawan putra suci sekte Wen Dao. Di sekte Kouxian, si idiot besi itu terus memukul besi. Saat ini Pan Qing berjalan masuk, memberi hormat tangan dan berkata, "Aku sudah tahu, aku akan pergi jika aku punya waktu." Si idiot besi menyeka keringat di dahinya, dan terus memukuli besi cair itu. Untuk sesaat, angin bertiup kencang. Semua orang di dunia tersembunyi tahu tentang pertempuran ini. Sebagian besar kepala rumah atau sesepuh sekte semuanya berangkat ke sekte Wen Dao. Selama hari ini, sekte Wen Dao sangat sibuk. Segala jenis perahu terbang berkedip-kedip, semua tokoh besar datang satu persatu. Eric Kin, Chuan Sui baik-baik saja. Di dalam istana peri, menyaksikan Eric Kin keluar dari kamar Chuan Sui,
Yezun, si brewok, dan pejuang lainnya yang telah mendengar berita itu, semuanya datang kemari. Tidak apa-apa, tapi jiwa Chuan Sui sangat tertekan, ini malah yang lebih sulit untuk disembuhkan. Eric Qin menghela nafas. Di hadapan para pejuang yang tak terhitung jumlahnya, dipermainkan, dipermalukan dan disiksa, hal ini menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi Chuan Sui, dan bahkan dapat menyebabkan kultivasi Chuan Sui memasuki kondisi stagnan sejak saat ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.